Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini YouTube channel Sekolah Minggu GKI Cinere khusus menayangkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 14 dengan judul Yohanes Pembaptis mengajar. Untuk ibadah sekolah minggu, adik-adik silakan mengikuti pertemuan Zoom kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Pada hari ini jam 10 sampai dengan jam 11 untuk kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar. Minggu depan kita akan kembali beribadah melalui YouTube channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hari ini Kak Anto akan cerita firman Tuhan dengan judul Yohanes Pembaptis mengajar. Mari adik-adik kita siapkan hati kita dan minta pertolongan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Roh Kudus agar kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Ayo adik-adik, siapkan Alkitabnya dan kita simak firman Tuhan dari Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 14. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 14.
Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, bersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Ada yang ingat siapa itu Bapak Yohanes yang ada di firman Tuhan tadi? Ya, pasti ingat ya adik-adik. Ya, Bapak Yohanes adalah anak dari Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth. Bapak Yohanes bertugas menyiapkan jalan bagi Tuhan, jalan kedatangan Yesus sebagai Juru Selamat manusia. Sebagai seorang nabi, Bapak Yohanes menyampaikan pesan-pesan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Adik-adik, pada firman Tuhan tadi, Yohanes berteriak dan menyerukan suaranya di padang gurun. "Bertobatlah, bertobatlah, berilah dirimu untuk dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Nah adik-adik, kemudian orang-orang yang mendengar itu datanglah berbondong-bondong mendekati Bapak Yohanes, kemudian mendengarkan perkataan dan pengajaran dari Bapak Yohanes. Di antara orang-orang yang datang, antara lain ada prajurit, ada pemungut cukai, dan banyak macam orang-orang yang datang ingin mendengarkan yang dikatakan oleh Bapak Yohanes. Nah, apa ya adik-adik yang dikatakan oleh Yohanes atau diajarkan oleh Bapak Yohanes? Tuhan berbicara melalui Bapak Yohanes, yaitu agar manusia mau bertobat, kemudian mau pengampunan dari Tuhan, dan hidup di jalan Tuhan. Adik, banyak orang-orang tersebut mendengar, menerima dengan sukacita pengajaran,
daripada Bapak Yohanes tersebut. Kemudian orang-orang tersebut mau bertobat dan memberikan dirinya untuk dibaptis di Sungai Yordan sebagai tanda bahwa ia telah bertobat. Nah, adik-adik, karena inilah maka Bapak Yohanes disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Adik-adik, seperti di firman Tuhan, Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah. Bertobat, apa ya adik-adik artinya? Ya, bertobat artinya adik-adik, pertama, meminta pengampunan kepada Tuhan atas kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Tobat yang kedua artinya berjanji tidak mengulang lagi perbuatan yang salah atau dosa. Dan yang ketiga, berjanji bertekad mau berubah, melakukan perbuatan yang baik. Adik-adik, Bapak Yohanes mengatakan juga kepada orang banyak bahwa tanda baptis saja tidak cukup. Harus hasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan. Jadi adik-adik, tidak hanya cukup saja di mulut, dikatakan di mulut bahwa saya mau bertobat, itu tidak cukup. Tetapi harus berubah menjadi yang baik. Nah, adik-adik, orang-orang yang berkumpul tadi jadi menanyakan kepada Bapak Yohanes, bagaimana caranya berbuah? Bagaimana caranya berubah? Adik-adik, pada ayat 10, orang-orang banyak tersebut juga bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami perbuat untuk bisa berubah dan berbuah lebat? Kemudian Bapak Yohanes pada ayat 11 menjawab, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikan dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Apa adik-adik artinya? Artinya harus berbuat kasih, saling menolong, saling peduli, ya. Harus berbuat yang lebih baik. Kemudian adik-adik pada ayat yang ke-12 ada seorang pemungut cukai atau pemungut pajak juga bertanya kepada Yohanes, ya, apa yang harus kami perbuat? Kemudian Yohanes menjawab, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Apa artinya adik-adik? Yaitu tidak boleh korupsi, harus jujur. Biasanya pemungut cukai itu tidak jujur dan memungut melebihi dari yang semestinya. Harus berubah. Nah, contoh berikutnya, ada yang nanya lagi, seorang prajurit bertanya kepada Bapak Yohanes, apa yang harus kami perbuat agar saya berubah dan berbuah? Kemudian Bapak Yohanes menjawab, jangan merampas dan memeras dan cukupkan dirimu dengan gajimu. Apa artinya adik-adik? Tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh memeras uang rakyat yang menyengsarakan orang lain. Jadi pesan Yohanes pada kita semua, orang yang bertobat harus berubah menjadi lebih baik. Berubah dari yang tidak baik menjadi berbuat yang lebih baik. Untuk adik-adik yang mau bertobat, yang rindu bertobat, mungkin juga bertanya, Kak, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan? Nah, Kak Anto tadi menjelaskan, bertobat adalah mohon pengampunan Tuhan atas kesalahan dan dosa-dosa. Kemudian mau berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa. Dan yang ketiga harus mempunyai tekad
mau berubah dan berbuah. Jadi bertobat berarti berubah dari kebiasaan melakukan yang tidak baik menjadi melakukan yang benar. Meninggalkan kebiasaan melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, pasti adik-adik mau bertobat, mau bertumbuh, serta mau berbuah lebat. Ayo adik-adik, adakah contoh perbuatan yang harus dirubah? Ya, misalkan adik-adik di masa pandemi ini adik-adik harus belajar di rumah. Belajar di rumah tanpa ditunggu oleh guru sekolah. Karena di rumah sehingga bisa saja jadi malas belajar. Mungkin buang-buang waktu, misalkan dengan main game, main gadget yang berlebihan, ya. Itu harus berubah adik-adik. Harus berubah menjadi rajin belajar. Belajar bertanggung jawab dengan menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Nah, misalkan yang lain yang tadinya tidak selalu berdoa, semakin rajin berdoa. Yang tadinya tidak rajin membaca Alkitab, berubah menjadi rajin membaca Alkitab dan mengerjakan buku start. Kemudian misalkan di rumah suka marah-marah. Siapa yang suka marah-marah? Rumah suka marah-marah, harus berubah menjadi anak yang lemah lembut, mau membantu, menolong di rumah. Ada yang lain adik-adik? Pasti ada ya. Nah adik-adik bisa menulis di selembar kertas. Adik-adik bisa menuliskan di sini tekad-tekad apa yang mau dirubah menjadi lebih baik. Misalkan dituliskan nomor 1, saya akan berubah menjadi rajin belajar. Saya berubah tidak marah-marah lagi. Nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Kemudian setelah lengkap ditulis, ini menjadi tekad adik-adik untuk berubah. Dan jangan lupa, kemudian didoakan agar Tuhan menolong adik-adik. Kakak percaya adik-adik pasti bisa berubah menjadi anak Tuhan yang hebat dan bisa berbuah lebat. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan hari ini. Kami anak-anak-Mu mau bertobat, mau berubah menjadi anak Tuhan yang baik. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.